A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita di masa kekhalifan Umayyah, pada bagian ini akan kita nikmati penaklukan di wilayah Afrika Utara. Keadaan yang agak gonjang-ganjing pada masa pemerintahan Abu Sufyan, maka ketika keadaan yang seperti itu kemudian mereda dan pemerintahan sepenuhnya dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, kemudian ia mengirimkan surat kepada gubernurnya di Mesir, Amr bin As radhiyallahu an, dan memerintahkannya untuk mengirimkan pasukan guna menuntaskan penaklukan di wilayah Afrika Utara. Maka pada tahun 41 Hijriah, pasukan pertama pun berangkat dan dengan dipimpin oleh Uqbah bin Nafi yang berhasil menaklukkan beberapa wilayah. Dan ekspedisi militer Uqbah yang pertama ini terus berlangsung hingga tahun 45 Hijriah. Kemudian gerakan penaklukan di wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh Muawiyah bin Khudais As-Sukuni yang menjadikan kota Burqah sebagai markas yang menjadi titik awal bagi keberangkatan pasukan Islam. Wilayah penaklukannya terus melebar mencapai Qoran yang dekat dengan Kairawan dan Benzerti, dan turut bergabung dalam penaklukan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an dan Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Dan selain itu, armada laut Islam yang berangkat dari Mesir juga ikut andil dalam penaklukan wilayah pesisir Afrika. Pada tahun 50 Hijriah, Uqbah bin Nafi diangkat untuk pertama kalinya sebagai gubernur Afrika Utara dengan perintah langsung dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Dan Uqbah sendiri pun merupakan salah seorang pejuang yang ikut berjihad di Afrika Utara sejak kaum muslimin memulai gerakan penaklukan di sana. Dan di awal pemerintahannya, Uqbah mulai membangun sebuah kota Islam yang akan menjadi markas bagi pasukan Islam. Untuk itu, ia membangun kota Kairawan yang jauh dari laut, sehingga aman dari serangan armada laut Romawi. Dan kota ini kemudian menjadi titik pertemuan antara kaum muslimin dengan masyarakat barbar yang datang ke kota itu dan bergaul dengan kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Uqbah dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Afrika pada tahun 55 Hijriah, dan sebagai gantinya diangkatlah Abu al-Muhajir bin Dinar yang kemudian memerangi kaum barbar yang dipimpin oleh Kasilah. Kaum muslimin berhasil menawan Kasilah, dan Abu al-Muhajir membiarkannya tetap hidup sampai beberapa waktu kemudian ia mengumumkan keislamannya dan ikut bergabung dengan pasukan Abu al-Muhajir untuk memerangi pasukan Bizantium di Kartagi dan wilayah sekitarnya. Saat itu kaum muslimin berhasil menaklukkan beberapa wilayah dan kota di daerah pesisir Afrika, yakni di wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Tunisia. Dan Abu al-Muhajir tetap menjabat sebagai gubernur Afrika hingga tahun 62 Hijriah. Saat Yazid bin Muawiyah mencopotnya dan mengembalikan posisi Uqbah bin Nafi sebagai gubernur di Afrika Utara untuk kedua kalinya. Setibanya di Kairawan, Uqbah menata ulang pemerintahannya dan kemudian segera menunjuk seorang pengganti yang akan mengemban tugas-tugasnya, dan ia berkata, "Sungguh aku telah menjual jiwaku kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku akan terus berjihad hingga berhasil membebaskan seluruh Afrika dari kekufuran dan menggabungkannya ke dalam pelukan negara Islam, dan aku gugur di medan jihad karenanya." Lalu ia pun berangkat bersama pasukan kaum muslimin hingga berhasil merebut kota Bijayah, Kisantina, Tilmisan, dan Taharot. Kemudian ia terus bergerak menuju Maroko. Ia berhasil menaklukkan kota-kotanya satu persatu, walaupun saat itu ia harus menghadapi perlawanan yang sengit yang dilakukan oleh pasukan gabungan terdiri dari pasukan barbar dan Romawi.
Dan pada akhirnya dalam ekspedisi militernya tersebut, Uqbah tiba di pesisir Laut Kelam, Samudra Atlantik yang masuk dalam wilayah Maroko. Ia menunggangi kudanya hingga masuk ke bibir laut dan kemudian memanjatkan doa dan bermunajat kepada Allah. Di antara doa yang ia panjatkan adalah, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak ingin ada Tuhan selain yang disembah di muka bumi ini selain Engkau. Andai saja aku mengetahui bahwa di seberang laut ini terdapat daratan, niscaya aku akan menjejakkan kakiku di sana, agar aku dapat menyebut namamu yang maha tinggi lagi maha agung. Duhai Allah, saksikanlah, sungguh aku telah mencapai uzur dan tidak bisa lagi melangkah lebih jauh." Dan Uqbah juga bisa mengirimkan ekspedisi militernya di wilayah Sus yang terletak di pedalaman Maroko. Dan ia juga berpikir untuk menyeberang ke arah utara menuju Andalus. Namun ia memutuskan untuk kembali ke Kairawan sementara waktu. Dalam perjalanan pulang bersamanya terdapat Kasilah, salah seorang pemimpin kaum Berber yang memperlihatkan keislamannya di hadapan Uqbah. Akan tetapi ada perselisihan yang terjadi antara Kasilah dengan Uqbah. Dengan Kasilah memanfaatkan situasi ketika Uqbah terpisah dari pasukannya untuk membunuhnya, dan Uqbah rahimahullah pun gugur sebagai syahid pada tahun 63 Hijriah. Wafatnya Uqbah mengakibatkan banyaknya kaum Berber yang berbalik murtad dari Islam dan menyulut pemberontakan mereka terhadap kaum muslimin, sehingga kondisi kaum muslimin terus memburuk dan mereka terpaksa meninggalkan Afrika Utara dengan meninggalkan kota Kairawan dan menuju kota Barakoh di bagian timur, dan kekuasaan atas Kairawan dan wilayah lainnya pun berpindah ke tangan Kasilah. Ketika kekuasaan dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abdul Malik bin Marwan, ia mengangkat Zuhair bin Qais al-Balwi untuk menjadi gubernur di Afrika. Maka Zuhair pun berangkat membawa pasukan besar kaum muslimin menuju Kairawan pada tahun 66 Hijriah. Dan terjadilah pertempuran besar antara pasukan Zuhair dengan pasukan Kasilah yang mendapat dukungan dari tentara Romawi dan Berber. Pertempuran itu berakhir dengan terbunuhnya Kasilah dan pasukannya dihancurkan. Dengan kemenangan ini Zuhair berhasil mewujudkan keamanan di seluruh wilayah sebagian besar Afrika Utara. Akan tetapi pasukan Romawi kembali menyerang Barakoh melalui laut dan menawan banyak sekali kaum muslimin yang berada di sana. Mendengar ini Zuhair segera bergerak untuk menghadapi mereka dengan membawa pasukan yang kecil, sehingga pasukan Romawi berhasil membunuhnya pada tahun 69 Hijriah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadanya. Setelah kematian Kasilah, kaum Berber bersatu di bawah kepemimpinan seorang wanita bernama Kahinah yang berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Afrika Utara. Sementara kaum muslimin sendiri saat itu tengah sibuk menghadapi banyaknya fitnah yang terjadi pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Setelah situasi dan kondisi negara di sebagian timur kembali tenang, Abdul Malik bin Marwan mengutus Hasan bin Nu'man sebagai seorang panglima pasukan yang memiliki misi untuk menaklukkan kembali wilayah Afrika Utara. Hasan berangkat menuju Afrika Utara pada tahun 74 Hijriah dengan membawa pasukan besar yang jumlahnya hampir mencapai 40.000 orang. Sebagai langkah awal, Hasan memfokuskan usahanya untuk menaklukkan Kartagena yang merupakan kota Romawi yang terbesar di Afrika Utara. Dan setelah melewati sejumlah pertempuran yang panjang, Hasan berhasil menaklukkan kota itu pada tahun 74 Hijriah. Namun berselang beberapa bulan kemudian penduduknya berusaha untuk melakukan pemberontakan. Akan tetapi Hasan berhasil menumpas pemberontakan mereka dan memberi mereka pelajaran. Dan selain itu Hasan juga berhasil merebut wilayah-wilayah Romawi lain yang berada di Tunisia, Afrika Utara, dan lainnya. Dan setelah merebutnya, ia segera membangun masjid-masjid di wilayah-wilayah tersebut. Selama kurun waktu ini terjadi sebuah peperangan besar antara Hasan bin An-Nu'man dengan sebuah besar pasukan Berber yang dipimpin oleh Kahinah di dekat pegunungan Auras. Kaum muslimin menderita kekalahan di dalam pertempuran tersebut. Sebagian dari mereka jatuh sebagai tawanan di tangan Berber, sementara sisa pasukan lainnya mundur ke arah timur. Dengan hasil ini, Kahinah kembali berhasil menguasai wilayah yang tersebut untuk yang kedua kalinya. Kahinah memerintah Afrika Utara selama 4 tahun, dan selama kurun waktu itu kaum muslimin di timur kembali terus mempersiapkan diri guna merebut kembali wilayah Afrika Utara. Informasi mengenai persiapan yang dilakukan kaum muslimin ini sampai ke telinga Kahinah.
Ketika itu ia masih berpikir bahwa gerakan penaklukan Islam tidak lebih dari peperangan bertujuan untuk merampok dan merampas harta benda, sehingga ia mengeluarkan perintah kepada para prajuritnya untuk menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya agar kaum muslimin tidak lagi menginginkannya. Maka mereka pun menghancurkan kota-kotanya, meruntuhkan benteng-bentengnya, menebang semua pepohonannya, dan merusak lahan pertaniannya, sehingga negeri itu menjadi benar-benar hancur. Kehancuran ini mengakibatkan sebagian besar dari penduduk Afrika itu meninggalkan tanah mereka dan pindah ke Spanyol dan wilayah lainnya. Sedangkan mereka yang memilih untuk bertahan di sana terus menunggu kedatangan kaum muslimin yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kezaliman tersebut. Hasan bin An-Nu'man kembali bergerak untuk melangsungkan perang yang kedua kali pada tahun 80 Hijriah. Kedatangannya disambut oleh orang-orang Afrika dan Roma yang berada di wilayah itu dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Mereka sangat berharap agar ia dan pasukannya dapat membebaskan mereka dari cengkraman Kahinah. Hasan terus bergerak menaklukkan negeri itu hingga akhirnya ia berhadapan dengan Kahinah dan pasukannya. Lalu terjadilah pertempuran yang sangat besar antara kedua pasukan ini di Barqah, yang berakhir dengan terbunuhnya Kahinah dan tercerai-berainya pasukannya pada tahun 82 Hijriah. Dan Afrika pun kembali ke pangkuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Hasan. Dan saat itu terdapat beberapa kelompok besar dari kaum Berber yang masuk Islam, termasuk diantaranya 2 orang anak laki-laki dari Kahinah. Mereka ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin hingga sampai di perbatasan Mauritania saat ini. Seiring dengan waktu, kaum muslimin juga terus mengajarkan Islam kepada kaum Berber dan mendirikan masjid-masjid untuk mereka, sehingga mereka benar-benar masuk Islam dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi. Kemudian Hasan mulai menata pemerintahan di Afrika. Ia mengatur administrasi pemerintahnya, mengatur kharaj, membangun jalan, dan membagi beberapa kelompok pasukan yang terpisah. Dan di samping itu ia juga mulai membangun armada laut agar dapat mencegah serangan Romawi di arah laut. Setelah situasi di Afrika berjalan dengan baik, Hasan bin An-Nu'man dicopot dari kedudukannya pada tahun 89 Hijriah dan ia digantikan oleh Musa bin Nusair dengan perintah langsung dari Khalifah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan pada masa Musa bin Nusair, beberapa kelompok Berber berusaha untuk melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintahan kaum muslimin. Namun Musa dapat segera memadamkan usaha mereka, lalu ia mengatur kembali wilayah tersebut. Saat itu jumlah kaum Berber yang masuk Islam jauh lebih banyak daripada periode-periode sebelumnya, sehingga Musa menggunakan mereka untuk bekerja dalam bidang administrasi, dan ia juga mengangkat sebagian dari mereka untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya. Selain itu ia juga menempatkan sekelompok keluarga Arab untuk tinggal di wilayah dan di barat jauh. Dan Musa juga mengangkat orang-orang kepercayaannya, Tariq bin Ziyad, untuk memimpin Tanjah dan juga mewakilkannya kepadanya untuk mengurus kota-kota yang ada di sekitarnya di bagian barat. Situasi di wilayah itu menjadi terkendali dan stabil pada masa Musa bin Nusair, sehingga kaum muslimin yang berada di sana, baik orang-orang Arab maupun Berber, mulai berkeinginan untuk kembali membuka wilayah-wilayah baru. Demikian penaklukan di masa Kekhalifahan Umayyah di bagian wilayah Afrika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.